Selamat malam, Assalamualaikum. Jumpa kembali dengan saya Freddy Fitriana, guru BK milenial, karena usia saya kelahiran 81 ya. Kalau yang di bawah saya berarti sudah zilenial, 97 sampai sekarang itu sudah berbeda madhab, berbeda pemikiran, berbeda kebiasaan, dan berbeda teknologi ya. Kali ini saya ingin membahas yang berkaitan dengan kalian, anak-anakku, sobat BK milenial di seluruh Nusantara, bahwa memang kalian sebagai pelajar saat ini harus dibela habis-habisan. Karena ternyata kalau saya mengamati sekarang ini banyak fenomena muncul kekerasan ya, kekerasan antar sesama pelajar dalam satu sekolah atau dengan sekolah yang lain. Bahkan sekarang ada kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap murid atau murid terhadap guru. Jadi ini memang hal yang sangat perlu perhatian khusus. Itu pasti banyak atau multi efek dari semua habit, kebiasaan yang saat ini muncul ya di era digital, era modern ini, yang semuanya itu tergantung dari media, termasuk media sosial atau sosmed yang kita ikuti. TikTok adalah sebuah tool of intelligence milik Tiongkok ya, yang kita nikmati, kita merasa senang menggunakan TikTok, padahal itu adalah tool of intelligence bagi Tiongkok untuk memantau apa yang menjadi hobi, menjadi kesukaan, menjadi kebiasaan, menjadi interest dari setiap orang di setiap negara. Jadi saat ini memang Tiongkok luar biasa ya. Mereka punya Baidu. Baidu itu adalah Google-nya Tiongkok. Mereka juga punya QQ. Mereka punya ya banyak platform-platform yang kita tidak kenal ya. Itu adalah sebuah kedaulatan digital. Mereka tidak mau menggunakan produk Amerika. Emailnya punya sendiri, Facebooknya punya sendiri, Googlenya punya sendiri, Twitternya punya sendiri, dan lain sebagainya. Semuanya punya sendiri, termasuk tidak menggunakan Amazon tapi menggunakan Alibaba, AliExpress, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah sebuah perubahan gaya hidup dalam era digital saat ini. Ya, yang kita termasuk dalam bahaya adalah kita sudah dikuasai dengan TikTok, dikuasai dengan Facebook, dikuasai dengan Instagram, dengan Google, dan lain sebagainya, yang kita semua datanya ada di dalamnya. Kita tidak punya atau belum punya kedaulatan digital. Kita masih menggunakan produk dari luar negeri. Otomatis para jenderal kita pun, jenderal bintang 4 pun, itu akunnya ada di Google. Belum punya kedaulatan digital, sehingga kita harus banyak hati-hati ya dalam bersikap di media sosial, dalam berperilaku ya. Kemudian juga jangan memicu sebuah pertikaian, apalagi sampai bersinggungan dengan negara yang maju. Karena data kita semua sudah ada di sana, data kita, data intelijen sudah ada di negara-negara besar yang memiliki platform-platform itu. Ya, itu secara globalnya demikian, dan secara detailnya saya sampaikan bahwa anak muda sekarang, siswa-siswi sekarang, pelajar sekarang itu ketangguhannya sudah menurun, jadi daya juangnya itu sudah menurun, semangatnya sudah menurun, motivasinya sudah menurun. Mereka mudah untuk baper, mereka mudah untuk tersinggung dan lain sebagainya.
Dan yang saya sangat khawatirkan ya, sebuah kata itu menjadi sebuah makna. Dari makna itu bisa dijabarkan secara detail, bisa dibuat sebuah ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, 2008, sekitar 2008 saya mendapatkan makalah yaitu tentang bullying. Saya baca sepintas, kemudian saya tidak tertarik dengan itu karena saya merasa itu sesuatu yang dibuat-buat, yang di create sehingga menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang itu suatu saat pasti akan merusak generasi muda kita. Dan saat ini sudah terjadi. 2008 sekarang 2023 ya. Jadi sudah cukup lama ya, sudah berapa tahun itu? 15-an tahun ya. Ya, 15-an tahun. Luar biasa. Setelah itu kita sudah sangat familiar dengan kata bullying, perundungan ya. Karena itu dibuat menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Jadi mudah sekali sekarang itu ya. Melihatnya mudah. Generasi muda yang lemah tiba-tiba bunuh diri ya. Itu menjadi contoh untuk generasi muda yang lain bahwa ketika kita lemah, kita bunuh diri. Kita depresi, kita bunuh diri. Itu dianggap mengakhiri hidup, padahal kematian adalah awal dari kehidupan yang hakiki, yang abadi. Kalau dunia ini paling usia saya mungkin 90 sampai 100 tahun ya. Usia Anda mungkin ya hanya berapa, 50, 60. Tidak tahu, kita semua tidak ada yang tahu. Tapi itu usia dunia ya, usia yang sangat singkat. Kembali ke topik tadi bahwa bullying menjadi sebuah ilmu pengetahuan, akhirnya dijabarkan, akhirnya dipopulerkan di media sosial. Ada gerakan anti perundungan, anti bullying dan lain sebagainya yang itu menciptakan sebuah bullying sendiri. Menciptakan, memicu sebuah perundungan itu sendiri. Ya. Contoh mudah, kalau zaman dahulu itu orang membunuh orang itu ya tidak terlalu populer. Sebelum akhirnya ada orang yang membunuh orang dengan cara dipotong-potong, diberi nama mutilasi. Kemudian di-share di televisi, saat itu pakainya televisi, sekarang di media sosial. Sehingga akhirnya mutilasi itu menjadi sebuah budaya, orang mengakhiri hidup orang agar dianggap aman, kemudian dicacak-cacak, masukkan kardus, dibuang. Na'udzubillah min dzalik. Itu sebuah contoh. Begitu juga dengan bullying tadi. Ketika orang mengatakan bullying itu menjadi tertanam dalam otak, terinstal dalam otak. Ketika ada teman yang melakukan perilaku kurang enak di hadapan kita, senyumnya mungkin tidak simetris ya, mencong sedikit, sudah merasa terbuli. Karena apa? Ada kata bully atau bullying atau perundungan yang sudah terinstal dalam diri kita. Maka dari itu memang sebetulnya kata atau kalimat yang negatif itu tidak perlu dipopulerkan. Ini adalah kritik untuk para ilmuwan ya, para ahli teori-teori ya. Jangan membuat teori-teori yang negatif. Coba kita buat anak-anak kita, sobat-sobat kita itu menjadi orang yang mempunyai motivasi yang kuat ya. Jabarkan sukses. Sukses itu apa? Jabarkan bahagia. Bahagia itu apa? Ya. Kemudian dikatakan bahwa perjalanan ini tidaklah selalu mulus. Hidup ini tidaklah melulu hanyalah sebuah kebahagiaan. Itu omongan apa itu? Kadang-kadang hidup kita terjal. Ya. Tidak akan pernah kita merasakan sebuah keikhlasan sebelum kita merasakan kehilangan. Ya. Kalau kita merasakan kehilangan baru kita akan tahu rasanya ikhlas. Berarti Anda ingin kehilangan. Sudah bisa dijawab itu. Itu contoh. Ya. Jangan membuat quote-quote yang negatif. Buatlah quote-quote yang positif. Yang menginspirasi.
Hidup kita itu sudah tertulis di alam, di zaman azali, zaman di mana bumi dan seluruh alam semesta ini belum diciptakan. Maka dari itu tidak usah terlalu kita itu keminter ya. Pinter boleh, keminter yang jangan. Seperti saya ini orang goblok ngaku pinter, tapi saya tidak mau keminter karena yang saya sampaikan saat ini pun belum tentu benar. Jadi silahkan dipilah dan dipilih mana yang baik diambil, yang tidak baik ditinggalkan. Itu bukan prinsip di masjid ya, ngambil sandal itu bukan ya. Tapi artinya kalimat-kalimat yang baik diambil, yang kurang baik silahkan ditinggalkan. Seperti teman saya tadi pagi mengomentari bahwa public speaking saya jelek, tidak masalah. Memang saya sedang belajar ya. Jadi dikatakan saya tidak konsisten ngomongnya, ya tidak apa-apa. Yang penting berani ngomong. Ya, coba Anda berani ngomong atau enggak? Coba isi kepala Anda disampaikan di publik seperti ini, berani apa enggak? Ya. Jadi masalahnya di sini itu adalah kita itu belajar. Untuk belajar orang tidak perlu takut salah. Orang tidak perlu takut jelek. Ya udah ngomong aja. Kembali ke zaman azali tadi ya. Semua sudah dituliskan oleh Allah. Ya, sejak semuanya belum diciptakan oleh Allah sampai kemudian diciptakan, nasibnya, jodohnya, kehidupannya di dunia sampai nanti kelak di akhirat, semuanya Allah sudah tuliskan itu. Maka dari itu, bagaimana kita menyikapinya? Cobalah untuk menatap masa depan dengan positif dan optimis. Kita itu harus selalu merasa powerful. Meskipun mata sudah tidak begitu jelas melihat Anda, ya. Matamu jelas tapi kamu belum tentu positif melihat kehidupan ini, belum tentu kamu powerful dalam menghadapi kehidupan ini. Makanya mana matamu, ini mataku, ya kan? Nah. Jadi lebih baik kita itu optimis. Kalau pesimis itu tidak ada manfaatnya. Itu hanya akan merusak. Maka dari itu dikatakan oleh para motivator, yang penting orang itu adalah mempunyai impian hidup, mempunyai dream, ya. Impian hidup tidak selamanya bisa tercapai karena yang memberikan pencapaian itu adalah Allah, bukan impianmu, bukan pikiranmu, juga bukan doamu. Kamu merasa berdoa, kamu merasa kemudian doamu dikabulkan, dan itu kamu anggap doamu yang menjadikan kamu seperti itu, kamu sudah salah besar. Ya, itu semua adalah rahmat pertolongan Allah. Ingat itu. Kamu mencapai sebuah pencapaian yang menurut kamu hebat. Teman saya ada yang jadi wakasek. Tiba-tiba saya diblokir nomornya, tiba-tiba saya dibenci sama dia, tidak pernah ditanya. Padahal wakasek itu apa sih? Saya juga pernah jadi wakasek dulu. Wakasek bagi saya adalah gedibale kepala sekolah, sudah itu aja. Pembantu nih kepala sekolah, udah itu aja. Bemper kepala sekolah, udah itu aja. Nggak usah sok-sokan, sok kuoso, gampang tersinggung, gampang marah. Ngapain? 3 tahun paling. 3 tahun itu kalau kamu mulus, feeling saya hanya 1 tahun. Nggak usah gaya-gayaan. Saya tahu sejarah hidup kamu sampai kamu berada di posisi saat ini. Kita tidak sedang membicarakan orang, itu hanyalah sebuah contoh ya. Bahwa kita itu harus mensyukuri nikmat, dan nikmat itu adalah sebuah rahmat pertolongan Allah, bukan pencapaian karena usaha kita, bukan karena dream kita yang besar, tapi tetap ikhtiar dilakukan. Kamu harus punya dream yang besar. Kemarin ada yang dalam training motivasi, dalam visionary generation, ya, yang kalimat itu saya temukan ya, visionary generation, vision. Wah, wangel ngeracik kata-kata yang ngono iku, dikirane gampang ta. Nah, itu ada yang ingin kerja di Freeport, tapi saya yakin dia tidak tahu Freeport itu apa.
atau belum tahu Freeport itu sejatinya apa. Freeport ada di Tembagapura dan Freeport adalah pertambangan tembaga. Yang terkenal adalah tambang emas. Itu keliru, Mat. Itu tambang tembaga, yang dibayar itu tembaganya, kemudian nanti ada proses lagi ya. Nah, prosesnya apa itu? Namanya refinery apa? Di smelter. Ya, kemudian nanti dipilah-pilah ya, mineral-mineralnya, ada tembaganya, chopper ya. Kemudian ada ferronya atau besi, dan ada kalau rumus kimianya AU apa ya? AU itu aurum ya, emas kalau tidak salah. Nah, itu emas. Itu sudah di luar negeri. Yang dibawa dari Indonesia itu masih dalam bentuk tembaga tadi. Yang kalau di smelter kemudian dipisah-pisahkan, dipilah-pilah, lah emasnya itu baru yang dimanfaatkan oleh orang luar negeri. Tapi boleh kamu punya keinginan hidup di sana, di Tembagapura, untuk jadi orang yang bekerja di pertambangan Freeport, boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Ada yang ingin jadi nakoda, bagus. Karena dulu Laksamana Malahayati itu, wah, itu orang hebat, cewek ya, pejuang di maritim, dunia maritim, itu menguasai maritim Indonesia ya, kelautan Indonesia. Kemudian ada selain Laksamana Malahayati itu ada Ratu Kalinyamat, wah itu juga sama. Itu orang-orang perempuan yang bermental baja, yang saat itu menguasai samudera ya, dan masih banyak yang lainnya. Nah, nanti kita bahas di lain waktu ya. Kembali ke tadi ya, yang penting itu adalah ketangguhan. Saya ingin membela Anda, membela kalian, anak-anakku. Kalian salah sedikit, melanggar sedikit sudah dianggap pelanggaran berat dan sudah akan diancam, dikeluarkan. Guruku, jangan ngomong yang jelek ya. Guru tidak berpengalaman. Kalau guru pengalaman, anak-anak seperti itu bagaimana caranya diberi formula. Ibaratnya dijamoni, diberi jamu seperti ini, kok kurang cocok diberi jamu seperti ini ya. Kalau bos saya mengatakan kita itu bengkel, kita itu montir, alhamdulillah beliau sadar itu. Awalnya kita itu adalah dealer, rusak sedikit masuknya BS ya. Ibaratnya seperti itu. Dealer itu kan kalau motor rusak sedikit ya, quality controlnya kemudian menyatakan itu tidak baik kualitasnya, langsung dibuang atau langsung digantikan ya. Siswa nakal sedikit, keluarkan ya. Itu adalah mental dealer atau mental perakitan sepeda motor baru. Tapi kita ini manusia yang hidup di alam pendidikan, di situ tidak hanya mengajar, tidak hanya ngopot di depan kelas, memberi tugas yang banyak biar kelihatan sakti, nanti nilainya sulit. Awas, itu akan dipertanggungjawabkan ya. Ya, jadi kita harus membela anak-anak kita yang masih mencari jati diri. Sedangkan Anda yang sudah dewasa ya, sudah punya posisi yang penting saja, ternyata belum bisa mengendalikan emosi. Buktinya apa? Nomor saya diblokir, saya didiamkan, saya tidak diajak omong. Bagi saya tidak masalah. Lingkungan bagi saya bersifat netral. Saya tidak akan terpengaruh oleh lingkungan, tapi saya yang akan mempengaruhi lingkungan dengan hal-hal yang positif. Karena tadi, semua sudah tertulis di zaman azali. Kita hanya tinggal menjalani. Nikmati saja. Sudahlah. Yang kemarin saya mengatakan saya kehilangan 800.000. Tidak apa-apa. Cuma saya kasihan mental Anda kok seperti itu.
Menjadi tua itu pasti ya. Menjadi bijak itu pilihan. Menjadi bajik itu pilihan. Ya, seorang leader harus punya kebijakan dan kebajikan kepada semua yang ada di bawahnya. Karena leader akan mempertanggungjawabkan semuanya di akhirat kelak. Ya, itu yang sering diucapkan oleh orang yang ahli di bidang agama dan menjadi pemimpin. Ini belum sampai pada pemimpin negeri nih, ini masih pemimpin sebuah institusi ya. Ya, jadi memang channel YouTube saya ini skalanya masih kecil, belum nasional. Subscribernya belum ada 1000 dan saya tidak butuh ada subscriber, tidak apa-apa. Silahkan view aja, sudah alhamdulillah. Tidak dilihat, tidak ditonton juga alhamdulillah. Karena ini adalah sebuah proses pelepasan energi. Energi dalam diri saya, energi dalam pikiran saya harus dilepaskan. Kalau tidak, itu akan mengendap. Jika ada energi yang positif, maka akan kembali menjadi sesuatu yang positif untuk saya. Jika yang saya keluarkan energi negatif, saya tidak berharap energi itu kembali kepada saya, tapi menjadi debu, menjadi sebuah atom ya yang terbang ke angkasa. Ya, jadi begitulah sedikit mukodimah ya. Ini baru mukodimah. Ya, saya masih harus membela kalian sobat-sobat saya, sobat BK milenial ya, yang tertindas, yang mungkin stempelnya itu anak nakal, yang mungkin stempelnya itu anak yang tukang ngeyel, ya, dan lain sebagainya ya. Dan sekarang juga ternyata ada timbul privilege untuk beberapa orang, beberapa anak ya, karena masih dekat, punya kekerabatan dengan pejabat ya. Padahal pejabat itu apa sih? Sebentar saja sudah selesai. Apalagi kalau nyawanya sudah dicabut, itu sudah tidak ada artinya apa-apa. Makanya tidak perlu menyombongkan diri, ya, merasa punya privilege ya. Saya tidak tahu siapa yang saya bicarakan ya. Saya tidak kenal juga siapa mereka, tapi ada golongan-golongan yang seperti itu. Sampai beberapa guru pun ada yang membuat geng. Luar biasa. Kalau anak-anaknya, murid-muridnya tidak boleh buat geng, kenapa Anda membuat geng? Anda membuat sebuah circle, Anda membuat sebuah kelompok yang membenci kelompok yang lain, yang membicarakan kelompok yang lain, sampai lambemu ngepir, membicarakan, menghibah. Hibah itu beda dengan hibah ya. Asal ngucap tok hibah itu kan memberikan ya, pemberian, hadiah. Kalau hibah itu menggunjing, lah itu yang biasa kalian lakukan ya, yang Anda lakukan. Jadi jangan heran kalau anak-anak itu ya, tadi ya, karena ada ilmu pengetahuan yang namanya bullying yang sudah dijabarkan detail, ada bullying secara self bullying, ada macam-macam lah. Saya tidak mau menerangkan tentang itu. Itu adalah kalimat negatif yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, mendingan kalimat itu dihapus, seperti dulu lagi aja. Yo bahasanya yo ngenyek kayak gitu ya, biasa sih. Ngenyek, apa-apa ngenyek, bar kuwi baikan. Ya, kayak anak kecil itu mesti tukaran, tapi habis itu baikan lagi ya. Kadang tukaran ada manfaatnya, contohnya kiai dengan kiai tukaran, akhirnya yang satu pergi, harus pergi dari daerah asalnya, kemudian di daerah yang dia datangi, yang beliau datangi itu, beliau bisa berdakwah di situ, membangun pondok lah. Itu berarti kan tukaran tapi ada manfaatnya. Itu sing ngedu setan kecelek, karena setan ngedu kiai ini tukaran, ternyata yang satu pergi ke daerah lain,
yang belum banyak dakwah di situ, kemudian bisa berdakwah di situ, akhirnya berkembang agama di situ, orang-orang dikenalkan kepada Allah di situ, setan kecelek karena setan adalah dhaifah, lemah. Ya. Jadi setan itu adalah lemah. Makanya kita harus tangguh sebagai manusia, sebagai khalifah. Jangan seperti syaitan yang lemah. Oke, kadang kita perlu juga diam, biar terlihat lemah, bermain peran. Itu adalah sebuah langkah catur yang cantik. Akhirnya, ya, orang-orang yang merasa superior itu muncul, menindas. Dan kita ketika tertindas, kita sudah berada di bawah, diinjek, sudah tidak bisa lagi sampai bawah, akhirnya mumbul. Gusti Allah sing kuwasa sing ngangkat derajate. Der munggah. Yang tadi menekan, menginjak, merasa superior, tiba-tiba hancur lebur. Itu bisa terjadi. Kata teman saya kalau membuat video harus konsisten. Kalau saya nggak konsisten nggak apa-apa. Konsisten itu ibadah. Itu diusahakan ya, 5 waktu konsisten. Aku setuju. Masalah ngomong, masalah bikin konten nggak konsisten nggak apa-apa, nggak dosa. Ya. Tapi kalau sholat 5 waktu konsisten, saya setuju, wajib hukumnya. Ya. Oke, kira-kira itu. Ini mukadimahnya panjang ya. Sudah berapa menit? Saya bisa ngobrol sampai berjam-jam, sampai HP saya habis baterainya. Tapi mungkin kalau terlalu panjang ya tidak akan ada yang nonton. Tapi mungkin juga ada yang senang mengikuti saya ngoceh seperti ini. Ada follower-follower yang bahagia melihat saya seperti ini. Alhamdulillah. Karena saya yakin beberapa orang itu masih tahu, masih bisa merasakan mana yang tulus dan mana yang tidak. Ya, mana yang ikhlas dan mana yang tidak. Saya termasuk yang tidak ikhlas kalau 800.000 saya tidak dikembalikan. Pokoknya itu akan saya bawa sampai besok. Ya. Tidak logis soalnya. Tidak bijak soalnya. Saya malah kasihan kalau Anda tidak bijak. Bisa membangun macam-macam, pirang-pirang dalam waktu yang singkat, tapi paling dandani kolah iwak bae njaluk duit aku. Ya itu tadi, orang yang lemah, orang yang kelihatannya tidak gagah, orang yang punya keterbatasan dincot sisan, penojo bergerak. Itulah kekejaman di era digital. Ya, saya dianggap membahayakan dengan status-status story-story yang saya buat. Padahal itu untuk keseimbangan. Tanpa itu hidup Anda tidak seimbang. Anda merasa superior, Anda merasa hebat, tidak ada yang mengkritisi, Anda anti kritik, dan akhirnya Allah yang akan membalas, memberikan ujian-ujian yang lebih besar. Karena saya pernah mengatakan dalam sebuah story saya, kalau para waliyun min auliyaillah itu sudah terlalu berat bahasanya itu ya, nyonggo balak itu ya, balak bilahi rubedo alangan bencana ya, gembrang kesisan ambrol ya. Saya pernah menyampaikan itu, dan saya tidak berharap para waliyun min auliyaillah itu melakukan itu. Semoga para beliau tetap diberikan kesabaran dalam melindungi, membela, ya, kalimat saya yang tadi, membela umat
Kanjeng Nabi Muhammad di zaman akhir ini ya. Kalau saya yang orang kecil, hanya guru yang tidak berguna ya, guru yang dianggap paling tidak penting, PPO penting-penting orang, ya saya bisanya membela siswa-siswi saya yang terdolimi dengan stempel-stempel yang diberikan oleh Bapak Ibu guru yang merasa paling hebat, paling benar, superior ya. Padahal kalau ujian kompetensi guru, cari kunci jawaban kemana-mana sama saja. Itu adalah hal yang memalukan. Kita sering menipu diri kita sendiri. Saya berharap ini yang saya sampaikan ini tidak masuk dalam